Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Agus Faisal dengan nomor NIM 25000242226. Saya dari kelas E dari Prodi Hukum. Di sini saya akan membuat video 15 menit yaitu video tugas sosiologi hukum yang diberikan oleh Ibu Dr. Fitriatus Salihah SHMH. Baik, sebelum mengawali pembuatan video kali ini, alangkah baiknya membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang definisi, pengertian, dan karakteristik sosiologi hukum, yaitu terdapat dalam bab 1 di buku Sosiologi Hukum. Baik, yang pertama yaitu pengertian sosiologi hukum. Dari sudut sejarah, sosiologi hukum pertama kalinya diperkenalkan oleh Anzilotti. Nah, Anzilotti tersebut berasal dari negara Italia atau negara Itali pada tahun 1882. Nah, sosiologi hukum lahir karena pemikiran-pemikiran para ahli, baik bidang filsafat, hukum, ilmu maupun sosiologi. Menurut salah satu tokoh, yaitu C.G.M. Schuett, salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab akibat, latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat dengan keadaan masyarakat yang nyata. Nah, ada lagi nih tokoh dari sosiologi hukum tersebut, yaitu menurut Roni Hanyipto Sumitra. Roni Hanyipto Sumitra mengungkapkan bahwa ilmu hukum dapat dibedakan menjadi dua cabang, yaitu studi tentang law in books dan law in action. Nah, apa sih law in book dan law in action tersebut? Nah, law in books dijelaskan bagi studi tentang hukum sebagaimana tertuang dalam kitab undang-undang atau perpu atau peraturan perundang-undangan. Perundangan, dengan kata lain hukum sebagai norma atau aturan atau kaidah, dan hukum bersifat otonom. Nah, hukum bersifat otonom itu apa? Hukum bersifat otonom artinya hukum bersifat berdiri sendiri dan bebas dari segala pengaruh. Artinya hukum itu bersifat berdiri dan tidak bisa diubah-ubah. Dan sifatnya itu ya kayak memaksa itu loh. Sedangkan law in action disebutkan bagi studi tentang hukum sebagai gejala. Nah, gejala atau proses sosial. Nah, ya setelah itu yaitu hukum law in action. Nah, hukum law in action itu apa? Hukum law in action bersifat heteronom. Artinya hukum memiliki pengaruh atau hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik tersebut dengan gejala sosial seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Hukum dikatakan atau bersifat empiris. Hukum dapat dipelajari sebagai independent variable dan dependent variable. Nah, independent variable dan dependent variable itu apa? Nah, akan saya jelaskan. Dependent variable berarti resultan atau hasil. Nah, independent variable baru menimbulkan pengaruh atau dampak ke berbagai aspek sosial atau sosial masyarakat. Nah, dua tokoh mengungkapkan gagasan. Ada dua nih tokohnya. Nah, tokoh tersebut mengungkapkan bahwa yaitu ada tokoh yang namanya Roni Hanyipto Sumitra dan Sarjono Sukanto mengungkapkan bahwa ruang lingkup yang mencakup yang pertama ada yaitu namanya Norwiskeften atau Salewiskeften, yang artinya yaitu ilmu yang mempelajari hukum sebagai norma atau kaidah yang mencakup ilmu tentang pengertian ilmu hukum, dan yang kedua ada ilmu tentang kaidah hukum, dan yang kedua adalah namanya yaitu Tenswiskeften atau Scheinwiskeften. Nah, yang artinya yaitu ilmu hukum sebagai gejala sosial yang mencakup yang pertama ada sosiologi hukum, yang kedua ada antropologi hukum, dan yang ketiga
psikologi hukum, yang keempat ada sejarah hukum, dan yang kelima ada perbandingan hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama ada tokoh yang bernama Surjono Suikanto. Dia berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Dan selanjutnya ada tokoh yang bernama Sapcipto Raharjo. Dia berpendapat bahwa sosiologi hukum atau biasa disebut dengan sosiologi of law itu adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat sosial. Selanjutnya ada tokoh yang bernama R.O.J. Salman. Dia berpendapat bahwa mempelajari hubungan timbal balik antara hukum secara empiris. Selanjutnya ada tokoh yang bernama H.L.A. Hart. Dan selanjutnya ada juga tokoh yang bernama Rollers of Rock Nation. Dan selanjutnya ada juga tokoh yang bernama Rollers of Cheng. Dan yang terakhir, tokoh yang terakhir yaitu Rollers of Education. Dan selanjutnya yaitu yang B, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup atau yang mencakup metode kajian objek dan fungsi sosiologi hukum. Nah, hukum dalam sosiologi melatih kita untuk disiplin. Maka dari itu, fokus pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Objek-objek sosiologi hukum mencakup yang pertama ada sosiologi hukum, mengkaji hukum dalam wujudnya atau government social change control. Selanjutnya, sosiologi hukum mengkaji suatu proses agar masyarakat terbentuk makhluk hidup. Yang di sini ada terdiri dari A, yaitu berfungsi secara filosofis. Nah, apa sih fungsi secara filosofis itu? Nah, fungsi secara filosofis berarti sosiologi hukum berfungsi sebagai pandangan hidup yang mencerminkan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum itu sendiri. Fungsi ini berkaitan dengan restraint atau cita-cita hukum yang ada di dalam masyarakat, seperti keadilan, kemanfaatan, ketertiban, dan kebahagiaan. Selanjutnya yang B yaitu berfungsi secara sosiologis atau empiris, yaitu mempelajari dan mengamati hukum dalam praktik nyata di masyarakat, bukan hanya sebagai teori atau hukum di atas kertas. Ini melibatkan pengamatan terhadap bagaimana hukum benar-benar diterima atau ditolak oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya C, berfungsi secara yuridis. Berfungsi secara yuridis berarti menyoroti hukum sebagai seperangkat norma atau aturan formal yang berlaku secara sah, mengikat secara sah. Keberfungsian yuridis dari kaidah hukum diperinci dengan syarat-syarat. Yang pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat hukum. Setiap produk hukum harus dibuat oleh lembaga hukum yang berwenang. Yang kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau hukum dengan materi yang diatur. Yang ketiga, keharusan mengikuti cara-cara tertentu. Apabila cara tersebut tidak diikuti, maka produk hukum tersebut batal demi hukum. Yang selanjutnya yaitu kaitan dasar keberfungsian yuridis. Hans Kelsen berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah hukum yang lebih tinggi. Selanjutnya ada Wijlvenberg menyatakan bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat. Dan selanjutnya ada Lockman berpendapat bahwa kaidah hukum mengikat jika menuju hubungan keharusan. Selanjutnya yang C. Yang C yaitu pengaruh dari sejarah hukum dan filsafat hukum. Filsafat dan ilmu hukum yaitu suatu pengaruh sosiologi hukum, tetapi hukum alam adalah basis intelektual dan sosiologi hukum. Seorang tokoh mazhab sejarah yaitu Karl von Savig berpendapat bahwa
Hukum merupakan kesadaran masyarakat. Ia berpendapat hukum juga berasal dari adat istiadat atau kepercayaan. Ya, selanjutnya yaitu prinsip yang mencerminkan keterkaitan antara hukum dengan basis sosial. Yang pertama yaitu hukum tidak dibuat melainkan ditemukan. Selanjutnya, hukum itu tumbuh dari hubungan-hubungan hukum yang sederhana pada masyarakat. Selanjutnya, hukum tidak mempunyai keberlakuan dan penerapan yang universal. Theo Hwagebeers menjelaskan bahwa filsafat adalah kegiatan intelektual yang sistematis, namun ada tokoh lain yang berpendapat bahwa, yaitu yang bernama E. Sumaryono. Dia berpendapat bahwa filsafat merupakan interpretasi tentang hidup manusia, tentang persoalan-persoalan pokok. Filsafat mempunyai ciri khas yaitu dalam pemecahan masalah, selain memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Oleh karena itu, filsafat hukum jauh mendahului sosiologi hukum apabila ia mempertanyakan keabsahan dari positif. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.